Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujiannya bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutinan ya, setiap hari Senin malam, Selasa. Insyaallah ya, ini adalah salah satu nikmat yang agung, yang besar, karena orang-orang yang mendatangi majelis-majelis zikir ya, halaqah-halaqah zikir ini sama saja sedang berada di dalam taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang telah menyempatkan diri, yang meluangkan waktu untuk bisa berada di tengah-tengah majelis tersebut. Maka sudah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-syi'ta min syai'in ba'd. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh bilangan yang Allah kehendaki setelahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung yang telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun kelak hidup di akhirat. Ya, semoga kita bisa mendapatkan dua kebahagiaan tersebut, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini saya diminta untuk menggantikan Ustaz Ahmad yang berhalangan hadir ya. Walaupun tentu tidak bisa disamakan ya kapasitas saya dengan Ustaz Ahmad, tapi ya semoga dengan tetap berjalannya ya, ini istilahnya salah satu istilahnya usaha kita untuk istiqomah ya, di dalam menjalankan salah satu agenda penting, yaitu merutinkan majelis zikir. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini mengenai waktu berakhirnya ujian. Ya. Waktu berakhirnya ujian. Cuma tentu yang kita bahas kali ini bukan ujian sekolah ya, bukan ujian akhir semester atau ujian tengah semester ya, bukan sama sekali. Akan tetapi ternyata kemiripannya itu banyak sekali. Ya, kemiripan itu banyak sekali dengan ujian-ujian nyata kehidupan kita. Ya. Mari kita lihat yang sedikit ya, yang sudah kita ketahui bersama. Kalau kita ingin ujian, ya, kita ingin ujian di sekolah, maka yang paling pertama izin untuk bisa ujian itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Persiapan. Iya betul. Tapi yang paling pertama banget
seorang itu boleh ikut ujian itu apa? Bayar SPP. Ada yang bayar SPP. Itu benar, tapi itu bukan yang paling pertama. Ya, karena masih ada ya sekolah-sekolah yang baik ya, masih boleh ujian SPP-nya belakangan gitu ya. Iya. Yang paling pertama dan paling utama apa itu? Ya. Ada soalnya. Ada soalnya. Yang paling pertama dan paling utama ya, seseorang boleh ikut ujian adalah dia harus terdaftar terlebih dahulu di sekolah tersebut. Kira-kira kalau tidak terdaftar di sekolah tersebut bisa ikut ujian tidak? Mau bayar 5 miliar tapi tidak terdaftar nggak bisa ikut ujian. Kecuali uang 5 miliarnya itu dipakai untuk mendaftar, ya, baru bisa. Tapi kalau udah 5 miliar diserahkan tapi kuota sudah penuh Pak, mohon maaf ya kan, nggak bisa masuknya, nggak bisa ujian. Ya. Jadi yang paling pertama itu adalah dia harus terdaftar terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terdaftar ya, barulah ada syarat-syarat selanjutnya, ya. Apalagi apa itu syarat yang selanjutnya? Kira-kira dia harus ikut pelajaran. Sudah terdaftar tapi bolos dulu, nggak pernah masuk. Pernah nggak kita menemui murid seperti ini? Kira-kira boleh nggak ikut ujian? Ya. Kadang-kadang kita berpikir, mau ngapain ujian? Paling hasilnya udah ketahuan. Nggak pernah datang, bolos dulu. Misalnya seperti itu. Kalau saya di IPB ya, itu mesti memenuhi 80% kehadiran ya mahasiswa IPB itu. 80 atau 85% gitu. Jadi kurang lebih dalam satu mata kuliah itu paling cuma sekali atau 2 kali boleh nggak masuk. Lebih dari itu nggak bisa. Sudah dianggap batal mata kuliahnya. Jadi harus ulang. Ulangnya bukan semester depan, tidak ada. Ulangnya tahun depan. Maka rugi. Ya, gitu. Jadi rugi. Ulangnya itu tahun depan. Kalau semester depan oke lah, masih bisa kita ini waktunya ya, mensiasati waktu. Jadi itu dia harus ikut pelajaran. Yang ketiga baru tadi ya, harus biar SPP ya kan. Dan lain sebagainya, ada syarat-syaratnya yang lumayan cukup banyak. Baik yang kita sebutkan ataupun yang tidak kita sebutkan ya. Nah, kalau kita lihat di hadapan dibandingkan dengan kehidupan dunia, ya ternyata ada kemiripan. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kalau dia juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ya tadi terdaftar sebagai orang yang beriman, orang yang Islam. Ya. Kalau di sekolah tidak terdaftar, udah otomatis nggak bakalan ujian. Ya, begitu juga ini kalau bukan tidak beriman, orang tidak beriman, bukan orang Islam, maka tidak ada ujian. Ya, pasti tidak ada ujian. Orang tidak terdaftar di sekolah, pasti tidak akan dapat ijazah. Ya, tapi mungkin ini sedikit perbedaan antara dunia dengan kehidupan realnya, kehidupan akhirat. Kalau di dunia mungkin ijazah bisa dipalsukan, betul? Ya. Kalau di akhirat nggak ada pemalsuan ijazah, ya, nggak ada di sana. Ya. Jadi kalau kita ya lihat secara formalnya, maka orang yang tidak terdaftar sudah otomatis tidak akan ujian dan otomatis tidak dapat ijazah. Orang yang tidak beriman, orang bukan orang Islam, itu sudah otomatis tidak dapat ujian. Karena tempatnya sudah jelas ada di mana, betul? Tempatnya sudah jelas ada di mana. Mau sebaik apapun orangnya, mau sedermawan apapun orangnya, mau sekaya apapun, lalu dia infakkan sebesar apapun orangnya, tempatnya sudah tetap. Ya, maka dia harus masuk dulu, ya,
ke dalam agama Islam. Barulah nanti ada ujian-ujian. Bisa kita lihat ya, orang yang dulu mohon maaf bergelimang harta dan sebagainya, tiba-tiba dapat hidayah, masuk Islam, terdaftar dia sebagai muslim, langsung ujiannya keluar. Ujian dari orang tua, ujian dari teman-teman, betul? Ujian langsung datang, kadang seabrek, kadang bertahap. Ya. Masuk Islam kamu ya? Kamu disuruh sama apa? Kok bisa dan lain sebagainya. Walah, itu luar biasa ujiannya. Jadi pastikan kita terdaftar ya. Pastikan kita terdaftar sebagai orang yang beriman, orang Islam yang beriman. Yang kedua, ya, kalau kita sudah beriman ini udah otomatis pasti ada ujiannya. Kalau ya, saran kedua tadi mengikuti pelajaran kan? Nah, kita kalau misalkan sudah berilmu, ya jenengan ada di sini, ini sebenarnya dalam rangka meningkatkan ujian ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ujian yang paling besar itu adalah para nabi, lalu para ulama dan nanti orang-orang soleh. Itu ujiannya. Semakin besar tingkat keimanan seseorang, ujiannya juga semakin besar. Nah, oleh karena itu ya, mengikuti pelajaran maksudnya adalah kita mendapatkan ilmu. Ya. Setiap ilmu yang kita dapatkan kita akan diuji. Setiap ilmu yang kita dapatkan kita uji ya. Keimanan yang kita dapatkan itu akan diuji. Makanya kita diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Sesuai dengan kadar keimanan kita. Nah, ya masyaallah muslimin rahmatullah. Begitu juga ya, jika di sekolah ada mesti bayar SPP, ya, mesti apa dan apa baru dapat kartu ujian dan sebagainya. Kita juga nanti ada ya syarat-syarat seperti itu. Dan ujian itu akan senantiasa ada di mana saja, kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan siapa saja. Dan kita adalah ujian bagi orang lain, dan orang lain pun juga akan jadi ujian bagi kita. Contoh misalnya, saya sudah selesai sholat maghrib belum datang juga, udah jadi ujian bagi Imran. Ya, Ustaz, rata kata ya. Ya udah ujian itu, ya. Yang ujian itu kan terus ada, kapan saja, di mana saja. Seorang guru terhadap muridnya ujian, seorang murid terhadap guru juga ujian. Kalau paham dengan ujian ini, maka seorang guru, ya, seorang guru yang sudah lulus, maka dia bisa mengendalikan emosinya menghadapi muridnya. Begitu juga muridnya pasti bisa mengendalikan emosi. Yang bisa mengendalikan emosinya, dia bisa sabar terhadap gurunya. Semuanya itu bersumber nanti dengan ilmu. Ya, kalau ada ilmunya, maka nanti ujiannya semakin besar. Ya, maka ujian yang paling besar adalah orang yang berada di sini, yang menyampaikan, itu ujian paling besar. Ya, para ustaz seperti itu. Ketika dia menyampaikan ini, menyampaikan takdir, ya kan, pasti takut. Karena apa? Selepas dari ini akan diuji. Ya, ahlan wa salam. Ya, mari. Jadi, masyaallah muslimin rahimahullah, itu yang patut kita ketahui sedikit ya mengenai ujian. Ya. Bahwasanya semua yang bernyawa itu pasti akan diuji. Baik dengan kebaikan, kelapangan, kesukaan, atau dengan yang namanya kemalangan, keburukan, ya, ketidaksukaan. Jadi sekali lagi ya, ujian itu bukannya nggak enak aja. Ternyata ujian itu juga ada yang enak
enak. Dan sayangnya kita merasa lebih senang diuji dengan yang enak. Padahal ujian yang enak-enak itu lebih melalaikan dibandingkan ujian yang enggak enak. Betapa banyak orang yang tawadhu lalu dibukakan kunci-kunci dunia yang berubah jadi takabur. Ya. Dulu ketika biasa-biasa saja ya, ekonominya biasa-biasa saja, tawadhu. Ngomongnya lemah lembut, ya dan sebagainya, sering humoris. Ketika sudah ini ya kaya, punya perusahaan, punya pabrik dan lain sebagainya, tiba-tiba nadanya itu sudah bossy, tahu bossy, ngebos, ya. Padahal bukan sama karyawannya, padahal sama temannya sendiri, tapi bahasanya bahasa bossy. Ya, ini hati-hati. Bahasa bossy itu bahasa-bahasa kesombongan. Karena ketika berbicara, ya, secara tidak sadar dia sudah menganggap dirinya itu lebih hebat, ya, lebih kaya, ya. Tapi terkadang tidak sadar. Itu bedanya ujian kebaikan dengan ujian keburukan atau kemalangan. Kalau ujian kemalangan nyata sekali, sehingga kita itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ujian kebaikan, wah, itu seperti katak yang direbus dalam panci. Dia tenang-tenang saja di dalam air. Padahal pancinya lama-kelamaan makin panas. Gak sadar tiba-tiba mendidih, mati. Jadi diam-diam tapi mematikan. Itulah ujian kebaikan. Ya, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa inilah yang menentukan orang itu bisa lulus ujian, baik kemalangan ataupun kebaikan. Lalu kapankah ujian ini berhenti? Ya, ini fokus pembicaraan kita ada di sini. Ya, fokus pembicaraan kita ada di sini. Kapan ujian itu berhenti? Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian itu berhenti. Ya. Itu saat yang pertama. Saat kita itu sudah menjadi orang yang sabar dengan sabar yang baik, ya. Dengan apa? Sabaron jamila, ya. Fasbir sabaron jamila, ya. Itu di surat Al-Ma'arij disebutkan, ya. Fasbir sabaron jamila. Atau seperti perkataan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya yang sudah menyingkirkan Yusuf dari dekapannya, ya. Fasabrun jamil, ya, maka kebaikan yang indah itulah milikku, begitu ya. Jadi sabarnya itu harus seperti itu, ya. Baru nanti ujiannya berhenti. Sabar. Jadi, tapi memang sabar yang maksud saya di sini adalah sabar dalam bentuk yang pasif. Artinya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini diuji, ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan level keimanan kita memang. Maka ujian ini yang pertama, ya, ujian yang pertama ini itu ingin membentuk kita menjadi orang-orang yang sabar. Menjadi orang-orang yang sabar. Dan ujian ini memang sudah disiapkan oleh Allah kepada kita. Ya, karena memang Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan ditimpakan ujian. Ya. Faman radiya falaka ridha. Kalau dia bisa menerimanya, maka Allah ridho. Ya, wa man sakhata falaka sakhatu. Ya, falahu sakhatu, ya. Barang siapa yang murka, maka Allah pun juga akan murka. Nah, jadi
Tujuan dari ujian itu sebenarnya ingin membentuk diri kita agar kita itu sabar dengan kesabaran yang indah. Sabar dengan kesabaran yang indah adalah kesabaran yang kontinu dan sabar pada saat pertama. Innama sabru inda sadamatul ula. Ya. Innama sabru inda sadamatul ula. Jadi Allah itu membentuk kita dengan kesabaran yang seperti itu. Ketika suatu musibah atau masalah datang kepada kita, maka kita langsung bersabar. Tipsnya bagaimana biar bersabar? Jangan keluar ada satu kata pun dari mulut kita, itu dulu. Ketika menerima ujian, kesabaran, musibah atau masalah, jangan keluar satu kata pun, itu saja dulu. Itu tandanya kita tidak mengeluh. Ya. Jadi intinya adalah jangan sampai mengeluh terlebih dahulu. Jadi betapa banyak kita ya. Misalnya nih, mohon maaf, salah satu ujian sangat besar adalah ketika kita berkendara misalnya. Tiba-tiba ada orang nyalip sangat tipis sekali di sebelah kanan kita, seolah-olah hampir mencelakakan kita. Itu kadang-kadang refleks keluar kata-kata dari lisan kita. Kalau kata-katanya kata-kata yang baik, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Kalau astaghfirullahaladzim, ada yang nadanya seperti itu ya, astagfirullah. Nah kita ubah sampai astaghfirullahaladzim, benar-benar dalam keadaan sabar. Tapi kalau naudzubillah kata-katanya kata-kata umpatan, ini jadi masalah. Ya, tidak perlu dicontohkan ya. Kata-kata umpatan ya, semua hewan-hewan itu keluar ya. Saking pengen tidak menyebutnya jadi anjay. Ya. Boleh nggak ngomong anjay? Anjir misalnya ya. Boleh nggak ngomong anjir? Karena dia keluar dalam hati yang dia ingin umpat, yang ingin dia keluarkan adalah mohon maaf kan, anjing, tapi keluarnya jadinya anjir gitu ya. Pada dasarnya dia mengeluarkan isi hati. Ya. Nah, jadi itu tetap tidak diperbolehkan ya. Mau dipelesetin jadi anjay, mau jadi anjir ya kan. Nah, itu adalah kata-kata pada dasarnya dia ingin mengumpat. Jadi ujian itu kalau kita belum lulus akan terus ada. Ya. Kemarin nih, nanti datang lagi yang lain, dikagetin sama siapakah? Tiba-tiba kejatuhan apakah? Tiba-tiba kaki terprosok kemanakah? Itu apa nanti yang keluar dari mulut kita? Sampai kita benar-benar ambil napas saja gitu ya, tidak keluar satu kata pun. Ya. Maka insya Allah ya, ujian untuk itu ya insya Allah akan berhenti. Sampai kita sudah terbiasa dengan itu, maka ujian itu berhenti. Itu sebenarnya tanda kutip ujiannya ujian yang masih kecil. Nanti kalau itu sudah selesai, maka meningkat lagi ke ujian yang selanjutnya. Ada lagi ujian yang baru. Ujian yang tadi berhenti, ya. Kan kapan berhentinya? Ya berhentinya saat itu, saat kita menahan, tidak lagi mengeluh. Nanti datanglah ya ujian yang lain yang lebih besar. Setiap ujian yang lebih besar, lalu kita lulus, maka derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat surganya lebih tinggi pula. Ya, itu tanda cinta Allah kepada kita. Man yuridillahi bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki jadi orang baik oleh Allah. Allah pengen dia jadi orang baik gitu loh. Allah pengen kita jadi orang baik, maka kita diuji. Itu tadi hanya masalah keluar dari kata-kata pasif. Yang kedua itu dia lebih aktif. Ya. Yang kedua itu lebih aktif. Ujiannya adalah agar kita itu terbentuk husnudzon billah, ya. Husnudzon kepada Allah. Ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memiliki rencana yang teguh untuk kita, rencana yang paling baik untuk kita. Ya, ini biasanya terhadap masalah-masalah yang sudah lebih kompleks dan lebih rumit.
ada di zaman sahabat, ya, itu dia diberikan ujian, dia itu miskin sekali, sampai-sampai tidak punya apa-apa kecuali hanya selembar pakaian untuk menutupi auratnya. Tapi dia merasa sangat senang sekali. Layaknya kalian, gitu kata Rasul, layaknya kalian itu berada dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang. Kita kalau dalam keadaan lapang senang nggak? Kalau dalam keadaan banyak uang senang nggak? Senang. Kalau dia cuma dapat selembar saja senang. Ya, itu artinya orang ini sudah lulus ujian yang kedua tadi. Kenapa? Dia berpikir bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah untuk dia itu adalah terbaik. Bisa jadi ini orang kalau diberikan, mohon maaf, diberikan kuda mungkin ya. Dulu kan kuda ya tanpa kekayaan. Kuda yang baik, yang gemuk, yang sehat. Bisa jadi dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi nih keadaan kita sekarang ini, ya. Kalau dibuat kita lebih kaya lagi misalnya, bisa jadi kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya sholat duhanya selesai, gara-gara apa? Sibuk dengan urusannya. Ya. Yang tadinya sholat tahajud tidak lagi tahajud karena apa? Terlalu lelah di siang hari karena pekerjaannya. Ya. Tahajud, sholat 5 waktu boro-boro, yang tadinya di masjid boro-boro, sekarang itu sudah hampir killing the time, membunuh waktu. Ya, hampir tepat waktu. Maksudnya sholat zuhur hampir tepat waktu asar gitu ya. Hampir tepat waktu maksudnya ya. Sholat zuhur tapi hampir tepat waktu asar gitu lah. Di ujung sekali ya. Bahkan kadang-kadang karena saking sibuknya udah tanggung wis dijamak bae. Ya, dijamak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita memiliki husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang ditakdirkan ya, kita seperti ini sudah lagi bukan pasif. Kita bisa menerima lapang dada ya. Bukan begitu. Bahkan kita berpikir ke depan, ya Allah pasti memiliki rencana yang lebih baik. Seorang, mohon maaf, di sini jual susu kedelai. Kedelai ya. Misalnya jual susu kedelai yang biasanya dia ke rumah si A keluar berapa bungkus, ke rumah si B keluar berapa bungkus, ke rumah ke C keluar berapa bungkus. Tiba-tiba misalnya gitu ya, ke tempat A nggak beli, orangnya lagi pergi. Ke tempat B orangnya nggak mau, lagi bosan. Ke tempat C dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi dia berpikiran, ini kira-kira Allah mau kasih susu kedelai ke siapa ya? Berpikirnya seperti itu, ya. Maka dia terus jalan. Akhirnya tiba-tiba di pinggir jalan dia bilang, bang, sebentar. Ada keluarga besar, saya butuh banyak susu kedelai. Wah, akhirnya dikasih. Jadi berpikirnya seperti itu, ya. Bahwasanya ini saya nggak laku, ya. Saya berhusnuzon ada orang yang lebih butuh daripada A, B, C. Jadi ada husnuzon yang sangat besar ya mengenai kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai takdir. Kalau ini sudah selesai, maka ujian seperti ini selesai sudah. Ya. Maka ujian seperti itu akan selesai dan nanti beralih lagi pada ujian-ujian yang lain. Wassalamualaikum. Jadi ujian selanjutnya bagaimana? Ya, ujian yang ketiga adalah sampai kita nanti benar-benar terbebas dari segala dosa. Ya, ini adalah ujian seumur hidup kita berarti. Ya, ujian seumur hidup kita. Ini dari satu hadis ya, saya bacakan saja. Al-anbiya'u tsummal amsalu. Oh maaf, ini langsung potongan. Jadi orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya ya. Jadi ketika ditanya oleh sahabat siapa yang paling berat ujiannya, maka maka Rasulullah SAW bersabda al-anbiya tsummal amsal,
qalal amsal. Ya. Jadi yang paling berat yang pertama adalah para nabi, lalu kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Yang semisalnya berarti para ulama. Yang paling dekat dengan nabi itu sahabat, ya para ulama. Ar-rijalu ala hasbi. Dini. Seseorang itu akan dipuji sesuai dengan kadar keimanannya, kadar agamanya. Fa in kana dinahu solban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatu batali ala hasbi dini. Kalau kuat agamanya maka semakin keras ujiannya, kalau lemah agamanya maka diuji dengan sesuai dengan kadar agamanya. Ya, fama yadra'ul bala bil 'abdi hatta yatrakuhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Nah itu dia. Maka senantiasa seorang hamba diuji Allah sehingga dia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Maka dari sini kita bisa lihat seseorang itu akan diuji terus, ya, sampai dia benar-benar terbebas dari dosa. Maka dari itu Allah, kita jangan terlalu melihat keburukan atas suatu bencana. Betul, memang bencana itu bisa datang karena murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu juga, dulu di zaman Umar terjadi yang namanya pacaklik, bukan? Zaman Umar loh. Apakah itu berarti Umar melakukan maksiat? Ya, tidak. Akan tapi ada hikmah di baliknya. Dengan adanya pacaklik itu, maka gubernur Syam saat itu adalah Amr bin As, ya, akhirnya menurunkan bantuan, mengirimkan bantuan setelah diperintah oleh Umar bin Khattab, ya. Lagi diperintahkan agar tolong menolong, ya, kepada wilayah-wilayah lain. Jangan, yang aku melihat kamu itu sangat makmur di sana, gitu ya. Maka disuruh untuk mengirimkan bantuan. Maka dikirim banyak bantuan sehingga tertolonglah para penduduk apa waktu itu ya? Penduduk Madinah kalau nggak salah, ya, yang saat itu mengalami pacak. Begitu juga, ya, Allah, di zaman ini kita banyak ujian. Maka ketika timbul ujian itu harusnya jadi tazkirah pada kita, ya, agar kita itu waspada bahwasanya akan ada bencana yang menimpa bukan hanya kepada orang yang maksiat, tapi juga orang-orang yang saleh. Orang-orang yang maksiat pun kita harus bisa berhusnuzon, jangan selalu dicap karena ini berbuat maksiat dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi kalau dia beriman, Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya dengan bencana tersebut, ya. Bisa jadi ketika bencana itu dia mengalami siksa yang sangat besar, ya, ketika di dunia. Kan Allah kalau misalkan sayang kepada hambanya, dia akan segerakan siksanya di dunia, sehingga di akhirat nanti sudah tidak lagi siksa. Bisa jadi siksa ketika mengalami bencana itu, ya, karena memang Allah tidak ingin menyiksanya di hari akhir. Maka khusnuzon kita kemukakan itu. Maka semakin besar, ya, iman kita, semakin besar ilmu kita, dan juga semakin besar dosa kita, maka semakin besar ujiannya, gitu ya. Semakin besar, semakin dalam ilmunya, juga akan semakin besar ujiannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, sedikit, ya, mungkin hanya 3 hal. Ya, bahwasanya ujian itu
akan selalu ada pada dasarnya. Tapi setiap tingkatan itu ada akhirnya. Ketika tingkatan ini selesai, maka masuk ke dalam ujian yang selanjutnya. Ketika ini ujian selanjutnya sudah lulus, maka masuk ke ujian selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka tugas kita ya adalah tadi yang pertama, bersabar dengan kesabaran yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, sudah sabar lalu perkuat kesabaran tersebut ya. Warabitu lalu saling mengikat hati ya. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lalu yang kedua adalah husnuzon billah. Ya, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kepada kita, baik bentuknya adalah musibah, masalah atau mungkin kesenangan, pada dasarnya itulah takdir terbaik untuk kita. Ya, yang ketiga adalah bahwasanya dengan adanya ujian Allah ingin menghapuskan seluruh dosa kita sehingga kelak di yaumil akhir kita tidak perlu lagi mengalami yang namanya siksa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Saya cukup sampai sini saja ya. Ba'da Isya berarti sudah selesai, gitu ya.